masalah yang ada di pasar itu sebetulnya sama lah di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia, bahwa namanya pasar rakyat itu terkesan ya nggak tertata rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Elina di Baper Banget. Bareng Perumda Pasar Satria, bahas sing lagi anget. Di sini kita akan ngobrol santai dengan narasumber membahas berbagai topik menarik terkini sing lagi anget. Dan untuk episode perdana kita kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Perumda Pasar Satria. Dan untuk itu saya nggak sendiri, saya mau ngobrol langsung dengan yang punya Perumda. Sudah hadir di studio kita, Direktur Perumda Pasar Satria, Bapak Sularso. Apa kabar Bapak? Kabar baik, terima kasih Mbak Eli sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang profil Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas. Sehat gitu Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Eli juga sehat kan? Alhamdulillah. Ini makin shine bright like a diamond kayaknya ya Pak ya? Apa itu Pak? Kayak lagu ya? Makin bersinar kayak berlian gitu. Ya Alhamdulillah, mungkin karena Perumda ini termasuk baru ya, termasuk baru sejak 2018 kami berdiri, dan sampai sekarang memang tadi shine like diamond ya. Jadi kinerjanya semakin hari semakin baik, alhamdulillah. Pasar semakin tertata, kemudian pendapatan terus meningkat. Dan ini masih suasana lebaran gitu Pak. Saya juga sebagai muslim ya, mengucapkan taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, sama-sama. Kalau saya kebiasaan orang Jawa, jadi selalu dari kecil ngaturaken sugeng di sedoyo lepat nyuwun pangapunten. Jadi ya mungkin maknanya sama cuma memang cara menyampaikannya yang berbeda. Ini sebelum kita ngobrolin tentang Perumda Pasar Satria, kita kenalan lebih dulu sama Pak Sularso. Siap. Bapak ini flashback ke belakang dulu, Bapak lahir di Purwokerto atau di di Sumatera atau yang jelas lahirnya di Bidan kali ya. Iya, betul. Jadi baik, terima kasih Mbak Eli dan para pemirsa ya yang ada dimanapun berada. Jadi saya ini Sularso, saya lahirnya di Cilacap. Di Cilacap. Cuman sekolah sampai kelas 5 SD, kelas 6 pindah ke Purwokerto, dari SD kelas 6, SMP, SMA, sampai kuliah di Unsud di Fakultas Ekonomi, Manajemen sampai selesai. Kemudian kami cari kerja ya kemana-mana yang namanya lulus cari kerja ya Pak. Di kota Purwokerto ini peluangnya mungkin terbatas, sehingga saya dapat pekerjaan di beberapa tempat di Semarang yang pertama. Di Semarang gak lama, kemudian sempat ke Jakarta juga, ke Bali, ke Sumatera, ke Sulawesi. Jadi udah melanglang dunia persilatan. Udah makan asam garam. Terus terakhir saya di 2006 sampai 2014 di BUMD Provinsi di Sarana Pembangunan Jawa Tengah, BUMD baru. Kemudian setelah seleksi saya lolos sebagai direktur di sana 2 kali periode, zamannya Pak Mardianto, Pak Gubernur, sampai Pak Ganjar. Kemudian kerjanya ya lumayan besar karena kita
merealisasikan 3 obsesi Jawa Tengah waktu itu, yaitu pembangunan jalan tol Semarang-Solo, kemudian pembangunan atau perluasan atau pembangunan terminal baru di Bandara Ahmad Yani, dan PI atau participation interest di Blok Migas Cepu dengan Exxon Mobil waktu itu. Kedua kali periode, kemudian kami kembali ke desa, Mbak, Balin Deso Bangun Deso, saya kembali ke Purwokerto, kemudian ya sampai saat ini saya ada di Banyumas, di Purwokerto untuk mengelola Perumda Pasar Satria. Berarti dari tahun 2018 karena Perumda Pasar Satria ini baru berdiri 2018. Langsung Bapak sebagai direkturnya? Iya, alhamdulillah sampai sekarang sendirian, Mbak. Sendirian satu direktur. Biasanya kan ada 2 atau 3, tapi mungkin karena beban pekerjaan belum banyak sehingga baru 1. Ini berarti udah periode pertama apa udah kedua? Yang kedua. Yang pertama udah selesai Desember 2000 tahun lalu ya, 2021. Per 3 tahun ganti apa gimana? 4 tahun. 4 tahun. Yang terbaru per 5 tahun. Jadi memang direktur itu 4 tahun sekali ya untuk peraturan yang lama. Iya. Sekarang di periode kedua 5 tahun. 5 tahun, insya Allah kalau diparingi kesehatan, Allah bisa berkarya lah di sini. Amin. Insya Allah. Nih, selanjutnya untuk ini nih Pak, kita kenalan ke Perumda Pasar Satria nih Pak Sumiyoto. Ini Perumda Pasar Satria ini punya visi dan misi apa nih Pak? Iya, jadi sedikit ya tentang Perumda Pasar Satria. Kita berdiri sejak Perda nomor 16 tahun 2014, namun efektif mulai beroperasional tadi disampaikan Januari 2018. Jadi perdanya 2014 tapi efektif 2018. Kemudian adanya peraturan pemerintah yang terkait dengan BUMD tahun 2017 nomor 54 berubah, yang tadinya Perusda menjadi Perumda. Sehingga Banyumas menyesuaikan, maka terbitlah Perda nomor 5 ya 2019, di mana istilah Perusda menjadi Perumda, sehingga sekarang menjadi namanya Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria. Karena Banyumas Satria ya Pak ya. Ya, itu yang melahirkan kan Bapak Ibu yang ada di pemerintahan ya. Jadi dan mengikuti. Iya, kita hanya melanjutkan saja. Jadi tadi ditanya visinya apa gitu dan misinya. Tentunya kalau di perdanya itu memang bukan perda ya. Ada kita setelah mendapatkan perdanya itu, kita mencoba untuk di situ di perda kan ada maksud dan tujuannya. Kemudian dijabarkan dalam visi misi kami. Jadi visi misi kami yang ada visinya adalah terciptanya ya perusahaan atau terusannya pasar yang nyaman, lengkap dan berdaya saing. Karena kita tahu bahwa masalah yang ada di pasar itu sebetulnya sama lah di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia, bahwa namanya pasar rakyat itu terkesan ya nggak tertata rapi, kemudian kotor, terus kemudian tidak sehat dan seterusnya. Lah ini tidak lengkap. Visinya kita adalah tadi yang pasar yang berdaya saing, yang lengkap ya. Dan kemudian misinya kita ya, untuk itu kita harus menciptakan kondisi pasar, sarana prasarana yang lengkap.
dan pengelolaan yang profesional. Karena memang luar biasa, Banyumas adalah satu-satunya pemerintahan kabupaten atau kota yang sudah membentuk Perumda Pasar Satria, yaitu perusahaan yang mengelola pasar khusus, pasar rakyat. Di Jawa Tengah belum ada, jadi luar biasa kita apresiasi untuk Bupati dan jajarannya serta Ketua Dewan dan anggotanya bahwa di Banyumas ini satu-satunya jadi yang menjadi menginisiasi di Jawa Tengah. Bahkan kita di daerah lain sudah datang ke tempat kita untuk studi banding. Kayak dari Cilegon, dari Cirebon, dari Jawa Timur ada juga gitu. Jadi keturut harus berbanggalah masyarakat Banyumas. Iya pastinya ya Pak ya. Terus ini kan berarti salah satu usahanya yang utama adalah pengelolaan area pasar. Ini ada berapa pasar yang sudah dikelola oleh Perumda Pasar Satria Pak? Iya betul. Kita dari 28 pasar rakyat yang ada di Banyumas milik pemerintah Kabupaten Banyumas, kami sejak berdiri 2018 sampai sekarang masih dipercaya ya. Itu baru 2 pasar. Baru 2 pasar. Meskipun alhamdulillah kinerjanya sudah luar biasa meningkat ya. Itu kami baru 2 pasar, yaitu Pasar Karanglewas dan Pasar Cilongok. Itu yang 26 lainnya masih dikelola oleh Dinas Perdagangan. Memang sebelumnya juga dikelola, semua pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan. Iya, tadinya oleh Dinas Perdagangan, sehingga pada saat kami dipasrai mengelola Pasar Karanglewas dan Cilongok, ini dari segi keberhasilan atau ukurnya adalah dari 2017 saat dikelola oleh Dinas Perdagangan 2 pasar itu Cilongok dan Karanglewas, pendapatannya baru atau 516 juta kalau per tahun. Sekarang kalau dilihat angkanya di tahun 2021 ya, setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, pendapatan total 2 pasar itu sekitar 1,5 miliar. Jadi 2 apa 3? 3 kali ya. Jadi ya bersyukur berkat kerja keras kita semua, terutama yang di lapangan, di pasar. Alhamdulillah pendapatannya sangat-sangat signifikan setelah perbedaannya saat dikelola oleh Perumda Pasar. Mungkin karena kami orang swasta ya Mbak ya, bahwa pokoknya kerja harus maksimal karena kita juga ingin kesejahteraan kita juga meningkat. Ini untuk Pasar Karanglewas nih Pak. Ya. Jumlah pedagangnya kurang lebih ada berapa tuh Pak? Karanglewas itu pedagang kan ada yang ber-SPP ya, yang los itu kan harus sesuai izin, terus kemudian yang SPP itu los, dan kios itu SHPK itu yang mempunyai surat izin itu. Tapi di Karanglewas itu ada pasar malam atau pasar pagi gitu, jadi jam 2 pagi itu udah mulai beraktivitas. Rame gitu Pak. Ya, sehingga tapi mereka nggak berizin ya karena tiban gitu ya. Jadi kalau mereka datang tengah malam, pagi udah nggak ada. Ya cuman kita kalau tadi ditanya total pedagang ya termasuk yang di luar berizin gitu ya, yang tibannya sekitar 600-an ada. Banyak ya Pak? Iya, banyak. Itu baru pedagangnya 600, belum yang beli. Nah itu ya karena memang masyarakat itu sebetulnya punya daya tarik ya dibanding pasar modern. Memang secara sarana prasarana pasar modern lebih nyaman ya karena AC dan seterusnya. Tapi yang menjadi daya tariknya masyarakat sebagian besar itu adalah adanya proses jual beli atau
negosiasi atau transaksi yang tawar menawar. Iya, tawar menawar itu udah pasti ya di jadi pasar-pasar. orang kepengen ke situ sambil ya berekreasi juga kan, sambil lihat-lihat, kemudian kalau ada kebutuhan bisa ditawar gitulah, bisa ditawar. Untuk pasar Karanglewas ini kan ada pengelolanya berarti ya Pak ya? Ya. Itu Pak siapa ya Pak? Ya, itu kami di pasar itu kami ada organisasinya di sana, mulai dari kepala pasar dan kepala pasar, ada administrasi, ada tenaga kebersihan, ada keamanan, itu ya total 10 orang. Kalau tadi ditanya kepala pasarnya siapa, itu namanya Mas Erlin itu, Mas Pak Erlin. Bukan Mbak itu ya, Pak. Mas namanya Erlin. Erlin gitu. Agak-agak sama kayak nama saya. Nama Erlina ya, benar-benar. Nah, itu, tapi beliaunya laki-laki. Oh, laki-laki ini bapak-bapak ya? Iya, Erlin itu namanya, iya. Nah, terus ke pasar Cilongok nih Pak. Ya. Cerita tentang pasar Cilongok itu jumlah pedagangnya ada berapa? Iya, iya. Ya tadi pasar Karanglewas ya, Karanglewas ada kekhasan yaitu ada pasar pagi. Sementara di Cilongok itu ini kepala pasarnya namanya Mas Ari. Mas Ari. Kalau ini Ari. Ada juga perempuan namanya Ari Pak. Iya, ya itu untuk ada nama panjangnya Arianto. Oh, gitu. Kalau Arianto udah jelas laki-laki. Jelas laki-laki. Itu stafnya juga sama dengan di Karanglewas. Jadi ada 9, berarti 10 dengan kepala pasar. Di sana kekhasannya itu ada pasar hewan. Oh. Itu pas manisan gitu. Itu ada yang memang pas hewannya masih yang enggak yang gede-gede mboten, itu yang pasar yang pada umumnya adalah kambing gitu ya. Pas Idul Adha itu ya, cuman ini sekarang lagi ada ini ya, wabah penyakit mulut dan kuku itu ya. Jadi ya alhamdulillah kita sudah mengantisipasi dengan Mas Kepala Pasar, sudah berkoordinasi dengan Mantri Hewan. Jadi setiap ada yang datang disemprot kaki, dilihat oleh mantrinya kalau sehat atau enggak, kalau kelenger kasih vitamin kan gitu. Berarti insya Allah udah dijamin ya, sudah aman gitu ya Pak kita ya? Berusaha untuk mencegah lah, seperti pada saat COVID itu kita juga ada di depan ada petugas untuk mengecek suhu dan masker dan lain. Ini sekarang ganti ke hewan, jadi mulut binaan manusianya udah sembuh, alhamdulillah udah hilang ya Pak. Lolos ujian lah, sekarang hewannya yang kena. Itu kalau dilihat dari size-nya, dari besaran pasarnya itu, loss-nya itu pedagangnya itu dibanding loss-nya Karanglewas lebih banyak Cilongok. Kiosnya banyak kan Karanglewas. Tapi kalau dilihat secara umum, kalau tadi ada pasar pedagang pasar hewan ya, Cilongok masih kalah rame sih dibanding Karanglewas, ya sekitar 500-an lah ya, 500-an pedagang yang ada di sana. Karena ada kekhasan itu ya, ada pasar hewannya. Iya, cuman 5 hari sekali ya kalau nggak salah ya. Nggak tiap hari gitu. Nggak tiap, manisan itu. Manisan itu tiap manis. Oh iya, terus kemudian untuk struktur organisasi di Perumda Pasar Satria Pak, ada berapa karyawan gitu Pak? Ya, tadi di pasar ada 2 kali 10 ya, 20 orang. Kemudian tadi ditanya organisasi, kami berusaha untuk simple dan memang nggak banyak yang sedang dikerjakan, sehingga pegawainya kita 7 orang lah di kantor pusat. Tapi kami secara pengurus ada namanya Dewan Pengawas ya. Dewan Pengawas 1 Bapak Purwadi, beliau pejabat juga di Setda Banyumas. Kemudian saya sendiri direktur 1. Jadi secara utuh susunan organisasinya ada Dewan Pengawas, direktur dan pegawai gitu. Totalnya mungkin 29-an orang. 29 dengan yang ada di pasar ya Pak berarti? Iya, total itu tadi. Oh iya.
Terus ini selain pengelolaan pasar, saya tadinya pikir Perumda Pasar Satria itu pasar gitu, apa namanya, hanya hanya ngelola ngelola pasar. pasar gitu. Tapi ternyata banyak juga Iya, unit-unit iya. usaha yang lain gitu. Iya, Itu apa aja, Pak? iya, baik. Iya, Mbak. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan karena kita dituntut juga oleh Perda bahwa kita harus berkontribusi ke PAD, pendapatan asli daerah. Peningkatannya ya, Pak ya. PAD itu kan kalau kita sudah berhasil mengelola, kita ada profit, itu kan nanti akan di-share ke PAD untuk membangun Banyumas. Nah, tadi kita hanya mengelola 2 pasar rakyat. Kita berpendapat harus ada usaha lain yang akan meningkatkan pendapatan. Nah, kita masuk ke dunia perdagangan. Ya, karena memang dimungkinkan. Yang jelas kita harus jalan sesuai perda, jangan bekerja atau berusaha yang di luar itu, nanti kita salah. Yang itu perdagangan, kita punya toko, kelontong, dan retail dan grosir namanya Wande Satria. Wande Satria. Wande itu bahasa Jawa ya, Mbak ya? Bukan bahasa Inggris, Pak. Wande itu tulisan. Kalau Wande itu ya apa? Kayak toko ya, warung yang bahasa Kromo Inggilnya itu Wande gitu. Wande Satria ada di depan Gor. Kita ada perdagangan sembako di situ juga, kita masuk ke program sembakonya Kemensos. Itu bansos ya, kita udah melayani beberapa kecamatan untuk komoditas sayur dan buah. Kita sudah mencoba untuk ini Mbak, yang mengolah sampah organik di pasar. Jadi sampah organik tidak kemudian dijual dibuang ya ke TPA atau ke hanggar sampah, tapi kita coba untuk budidayakan namanya maggot black soldier fly, lalat hitam yang bagus, yang bertelur, kemudian telurnya itu kita kasih makan itu sampah organik itu. Jadi memang skalanya masih kecil, tapi paling tidak kita ada upaya untuk mengurangi dampak sampah organik, dan ya lumayan hasilnya bisa dijual gitu. Ya karena di pasar biasanya banyak sampah-sampah kayak sayuran sisa gitu kan, pasti banyak banget itu ya. Itu sudah kita lakukan sejak 2019. Itu ada di Cilongok, pasar Cilongok di belakang pasar Cilongok. Dan kita ada ini yang tadi sudah ongoing, sudah jalan, tapi kita juga sedang menyiapkan kegiatan lain, tapi ya tadi fokusnya ke perdagangan. Kita sudah bekerja sama, udah MOU, saya sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BUMD provinsi, namanya Sarana Pembangunan Jawa Tengah untuk usaha perdagangan, kemudian dengan salah satu PT ya di Jakarta itu namanya NEEI itu perusahaan itu kita akan jual beli jarak itu tanaman jarak untuk bahan baku biodiesel. Jadi ada perusahaan di Jakarta yang punya pabrik biodieselnya itu. Iya, dan itu membutuhkan biji jarak atau buah jarak. Nah, kita di Banyumas mencoba untuk menyiapkan. Baik, tadi disebutkan kita tidak hanya mengelola pasar ya, Mbak ya, bahwa kita sudah masuk ke kegiatan lain yaitu perdagangan, dan tadi yang kami sebutkan terakhir adalah tentang budidaya tanaman jarak, yaitu hasilnya nanti buahnya itu atau bijinya kita akan jual ke salah satu perusahaan besar di Jakarta yang membutuhkan, dan itu berapapun produknya
diserap sama mereka karena mereka juga ekspor. Oke. Nah, ini potensi yang luar biasa. Saat ini kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat, terutama di Lumbir dan di Pekuncen serta di Semen Bima untuk menanam jarak, karena nanti 9 bulan lagi kalau udah panen kita bisa serap atau kita beli berapapun jumlahnya. Jadi kita saat ini sedang proses penanaman pohon jarak yang mulai sejak Februari sampai sekarang. Berarti mengajak masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi di program jarak ini ya Pak? Ya, karena kita kalau nggak ada dukungan dari masyarakat, malah kita nggak bisa berbuat maksimal, karena kita berharap adanya kemitraan, bahwa masyarakat menanam, kemudian kita beri gratis bibitnya, terus kita lihat perkembangannya, kemudian kita udah bekerja sama juga kita dengan Dinas Pertanian untuk kita minta dibantu untuk pembinaannya, dan ini sudah jalan. Jadi tadi kita nggak bisa sendiri, jadi harus bareng dengan masyarakat petani, terutama di desa yang tanahnya tanah yang tidak produktif, karena tanaman jarak ini handal, dia bisa ditanam dimanapun. Kayak kemarin kami lihat di Semen Bima, bekas galiannya yang sepertinya sudah tidak bisa ditanami tanaman. Jadi kita lihat, wah luar biasa, jadi bisa hijau lagi insya Allah nanti kalau udah besar gitu, hijau lagi mereka. Ada nggak Pak minimal misalnya berapa meter lahan yang dimiliki untuk ikut berpartisipasi di situ Pak? Jadi kita ini kan tanaman itu tadi saya bilang dia handal ya, dia ditaruh di mana aja, asal ada kena sinar matahari, ada sedikit air ya jalan. Jadi kalau berapa sih minimal tanaman luasnya itu ya kita nggak ada minimal sebetulnya, bahwa kita kalau butuh masyarakat bahkan di halaman pun, ayo kalau ada ya ditanam aja, kita ada bantuan bibitnya. Nanti pas panen dibeli oleh kita, dibeli oleh kita berapapun hasilnya. Baik Bapak, ya, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Banyak informasi yang kita dapat ya Pak ya, dari tadi cerita dari bab kenalan sama Bapak, terus Perumda, pasar segala macam tadi, ngobrol ngalor ngidul ya Pak. Ya. Ini ngobrol tentang apa yang lagi hangat apa tadi tuh? Topiknya apa namanya kita? Banyak baper banget. Iya. Bareng Perumda Pasar Satria. Bahas yang lagi hangat. Ya. Kalau ya, saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan secara singkat ya. Iya. Mungkin nanti di lain kesempatan ada topik lain yang bisa didiskusikan atau diperbincangkan, dan saya harap kegiatan ini bermanfaat, terutama untuk binaan kita ya, pedagang-pedagang kita yang di pasar, bahkan mitra-mitra kerja kita nanti suatu saat berharap ini dari pengelola di sini bisa menampilkan tentang profilnya pedagang kita yang ada di pasar sambil mempromosikan produknya, sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat tidak hanya di perusahaan ini tapi juga masyarakat luas. Dan ya saya menyambut baik kegiatan ini dan berharap benar-benar nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama pedagang pasar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian obrolan kita hari ini dengan Bapak Direktur Perumda Pasar Satria, Bapak Sularso. Dan untuk pemirsa yang ingin mengiklankan produknya ataupun usahanya di sini, nanti kita tampilkan di sini Pak, itu bisa menghubungi nomor admin kami yang ada di profil YouTube kita ya Pak ya. Baik, dan sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kurangnya.
Karena yang sempurna itu hanya lagunya Andra and the Backbone.